Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-25 Ramadan 1446 Hijriah. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan menantikan Hari Raya Idul Fitri, di mana sebuah tradisi kita berlebaran bersama, mudik di kampung halaman. Nah pemirsa, untuk itu kita mengangkat tema bagaimana saat berpuasa namun kita juga harus melakukan perjalanan jauh. Bagaimana hukumnya? Nah, kita akan membedah secara fikih, kita akan membedah bagaimana pengaplikasian dan juga penerapannya bersama guru-guru kita yang nanti akan menjelaskan kepada kita semuanya, apakah kita harus meneruskan untuk berpuasa ketika kita melakukan perjalanan jauh ataukah kita diperbolehkan untuk membatalkannya. Nah, Ustadz Ahmad Khan dan juga Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang akan menjelaskan kepada kita semua dalam Damai Indonesia kali ini. Nah pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin Alinda Kencana, Bekasi Utara. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa memandang dan membersamai para penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di dunia, di rumah Allah, tempat yang paling suci di muka bumi, dalam rangka talabul ilmi, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Ahmad Khan yang insyaAllah akan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah itu Subhanahu wa taala akan diwajibkan bagi mereka yang mampu kerjakan. Betul? Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, setiap perintahnya Allah wajib kita kerjakan kecuali kalau kita tidak sanggup, akan diberikan keringanan. Karena Islam ini ad-dinu yusr, agama Islam ini mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki yang mudah dan tidak Allah kehendaki buat kalian yang susah. Setiap kita diwajibkan salat, kalau tidak mampu berdiri, bisa duduk, bisa berbaring dengan kondisi apapun yang kita mampu. Islam itu agama mudah, kita yang mempersulit diri kita sendiri, betul? Jadi kalau kita tidak mampu untuk haji, maka tidak diwajibkan. Kalau kita tidak punya harta, tidak diwajibkan zakat. Begitu demikian dengan terkait dengan puasa. Puasa Ramadan ini wajib bagi setiap orang yang mampu. Kalau tidak mampu, dikasih keringanan. Seperti orang sakit yang tidak mampu berpuasa karena sakitnya sementara waktu, dia boleh berbuka di qada di kemudian hari. Kalau seandainya dia sakitnya berkepanjangan, la yurja bur'uh disebut dalam fikih, tidak diharapkan kesembuhannya. Yang sakit kanker, yang sakit penyakit diabetes dan lain sebagainya, yang memang susah untuk lepas dari obat setiap hari. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit saudara dan keluarga kita yang sedang sakit.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Termasuk mereka yang diberikan keringanan dalam agama Islam adalah orang musafir. Orang musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau kita banyak perintah Allah kepada mereka, akan merasakan kesulitan. Seperti sholat boleh diqasar, jadi kita berjalanan tidak merasa terbebani. Enggak sebentar berhenti Pak mau sholat zuhur, sebentar berhenti asar, berhenti maghrib. Jadi akan memakan waktu lebih lama sehingga seorang hamba merasa Allah membebani kita dengan ibadah. Padahal tidak demikian. Allah menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang susah buat kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, bagi orang yang sedang dalam perjalanan musafir diberikan keringanan oleh Allah, namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kalau dia safarnya, perjalanannya lebih dari 82 km, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Diperbolehkan apa? Berbuka puasa. Safar itu mau safar lama atau safar versi baru tidak ada masalah. Yang penting jaraknya lebih dari 82 km. Jadi kalau dia merasakan kesulitan, kayak dulu orang naik onta, naik kapal, naik kuda, betul? Jadi dulu mereka merasakan kesulitan dalam safarnya. Dengan demikian juga sekarang, naik pesawat, mau naik kendaraan yang cepat, pesawat jet pribadi, mau naik pesawat apapun itu, walaupun tidak merasakan kesulitan, tapi masih disebut dengan safar yang jaraknya melebihi dari 82 km. Dan ini rukhsah, keringanan Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Wa man kana maridan, orang yang sedang sakit, aw ala safar, sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Allah kasih keringanan demikian. Dan di dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang susah buat kalian. Maka ittafaqa ahlul ilmi ala anna lil musafiri ay yuftira fi safarihi wa yaqdi fi ayyamin ukhar. Sepakat para ulama bahwasannya orang yang sedang dalam perjalanan boleh berbuka dan dia mengqada puasanya di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jelas para jamaah? Semoga pemirsa TV One bisa faham penjelasan ini. Maka yang pertama itu, sepakat mereka bahwa orang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih dari 82 km boleh berbuka puasa. Tapi di sini kami ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa? Lebih bagus bagi orang musafir berbuka atau berpuasa? Kita bicara yang mana yang afdal. Jelas? Nah, ini ada fatwa baru nih, berbuka. Nah, kita jelaskan menurut pendapat ulama mazhab, bukan menurut mak-mak ya. Tapi insya Allah juga itu mazhab juga. Jadi para jemaah, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau bagi mereka yang dalam safar lebih baik mana? Berbuka atau berpuasa? Kita bicara afdaliyah, kan dikasih keringanan boleh berbuka. Tapi kita bicara yang mana yang terbaik, yang mana yang lebih bagus. Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab Hambali. Mazhab apa? Pendiri mazhab Hambali namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau murid Imam Syafi'i. Mazhab Hambali mengatakan bagi orang yang musafir lebih afdal dia berbuka. Lebih afdal apa? Berbuka. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Berarti mazhab Hambali tadi mengatakan apa? Lebih afdal dia berbuka. Kalau mazhab, tiga mazhab yang lain, mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki mengatakan lebih baik bagi orang musafir dalam perjalanan untuk apa? Untuk berpuasa jika tidak merasakan kesulitan. Dan apabila ada kesulitan yang dialami dalam perjalanan, maka lebih bagus dia berbuka. Jelas? Jadi menurut mayoritas ulama bahwasannya orang yang musafir itu lebih bagus dia puasa. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman sesudah menjelaskan orang yang sakit dan safar,
boleh berbuka mengqadha di hari lain, tapi di ayat berikutnya atau di ayat yang sama di akhirnya dikatakan wa antasumu khairul lakum, lebih bagus kalian puasa. Maka meratus ulama mengatakan lebih bagus dia berpuasa kecuali kalau merasakan kesulitan. Apabila ada kesulitan yang dihadapi, yang dialami, maka lebih bagus dia berbuka. Yang mana yang terbaik, berbuka atau berpuasa? Kata ulama, berpuasa apabila kalian akan malas mengqadhanya, banyak kesibukan. Kan ada orang begitu, dengan kesibukan kerjaan sampai lupa, malas mengqadhanya, dan banyak kesibukan yang dialami sehingga bisa lupa, maka lebih bagus puasa. Kemudian yang kedua, apabila orang tersebut lebih bagus dia berbuka apabila dia sedang dalam perjalanan jauh merasakan kesulitan, lebih bagus berbuka. Yang kedua, bersama rombongan yang dia sedang layani seperti jamaah umroh dan lain sebagainya, perlu tenaga untuk melayani, maka lebih bagus berbuka. Kemudian yang ketiga, bersama rombongan semua pada berbuka, dia sendiri berpuasa, dia itu akan timbul riak di dalam dirinya, maka untuk dijaga. Maka kata ulama di situ bisa memilih bahwasannya berbuka lebih bagus. Maka para musafir boleh berbuka sebagai keringanan, dan lebih bagus kalau antum tidak merasakan kesulitan, boleh kita insyaallah berpuasa bersama kaum muslimin muslimat. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Ini satu ilmu baru, satu wawasan yang baru yang sangat menarik sekali ketika kita berbicara fikih. Nah, insya Allah nanti akan diteruskan di segmen kedua dan juga dalam sesi tanya jawab. Karena saya yakin untuk fikih ini pasti banyak pertanyaan, apalagi ini berkaitan dengan rukhsah ketika kita melakukan safar atau perjalanan dan saat puasa. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti akan diperdalam dan juga akan diperjelas lagi oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku bersama Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Tadi kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan bagaimana tausiah dari Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Ini menarik Syekh, ternyata ini menjadi ilmu baru, menjadi wawasan baru bagi kita semuanya yang selama ini mungkin kita dengan mudahnya mengambil rukhsah. Ternyata tadi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bahwa ada dua mazhab ketika kita memaksakan untuk kita mengambil keringanan, ditakutkan justru si masyarakat ini, seorang ini akan susah untuk mengkodok puasa. Yang berikutnya ketika kita harus memaksa untuk kita dianjurkan untuk berpuasa, tapi justru akan menimbulkan riya di sana. Ini menarik Syekh. Mungkin ada penjabaran yang lebih luas lagi tadi karena terpotong durasi Syekh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau terkait dengan orang yang safar, memang diperbolehkan ada rukhsah untuk berpuasa. Tapi lebih afdal kalau dia berbuka. Tapi lebih afdal dia kalau berpuasa. Terus berpuasa. Nah, ketika dijabarkan oleh ulama 4 mazhab fikih, kalau mazhab Hambali mengatakan ya afdalnya berbuka. Sebagaimana rukhsah. Inna Allah yuhibbu an tuta rukhasuh kama yuhibbu an tuta azaimuh. Nah, sedangkan dalam jumhur ulama 4 mazhab atau 3 mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan ya dia lebih bagus berpuasa. Apabila dia mengalami kesulitan dalam perjalanannya, itu maka dia lebih bagus berbuka. Nah, dan ada waktu kapan dia berbuka lebih bagus. Berbuka lebih bagus itu pada saat dia senang di perjalanan. Kedua, melayani masyarakat, jamaah, contoh supir bis yang betul-betul perlu konsentrasi dan lain sebagainya itu kan, maka itu boleh lebih bagus berbuka. Lebih bagus berbuka. Nah, kemudian ada di bersama komandan, atasan dalam sebuah perjalanan. Dan dia akan membebani, menunjukkan mereka. Jadi berbuka lebih bagus. Masya Allah. Kemudian apabila bersama masyarakat atau banyak orang, semua berbuka, dia sendiri berpuasa kan, takut timbul riya, kemudian menyusahkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini Syekh, pembahasan masalah fikih ini tidak cukup waktu yang pendek. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen nanti. Namun di segmen kedua ini kita akan saksikan dan juga mendengarkan bagaimana tausiah dari Ustadz Ahmad Khan berkaitan bagaimana ketika kita harus berpuasa dan kita melakukan safar, bagaimana hukumnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wala haula wala quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa ba'du, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami'al Muhajirin Bumi Alinda Kencana Bekasi Utara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang puasa orang yang safar atau yang sedang di dalam perjalanan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri, bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita segala hal dalam urusan ibadah. Bahkan keringanan di dalam ibadah pun itu dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar kita mudah di dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jelas di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang kalian itu sakit ataupun sedang dalam perjalanan, maka bagi mereka itu boleh untuk tidak berpuasa dan mereka wajib untuk mengqadha pada hari berikutnya setelah Ramadan selesai. Akan tetapi perlu kita ketahui, syarat dan ketentuan itu berlaku di dalam perjalanan yang dikategorikan boleh untuk tidak berpuasa. Dan perlu kita pahami juga bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Muslim, hadis ke-3554 yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang-orang yang mau melakukan perjalanan, kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adzab yamna'u ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min wajihi falyu'ajil ila ahli. Di dalam hadis ini baginda Nabi SAW memberitahu kepada kita, kata Nabi, perjalanan safar merupakan sebagian daripada azab atau siksaan. Karena ketika orang melakukan perjalanan, dia itu akan terhalang dari yang namanya tidur, makan dan minum. Makanya orang yang menempuh perjalanan, terlebih lagi kalau perjalanan itu perjalanan jauh, biasanya waktu tidurnya keganggu, betul gak? Yang harusnya dia bobo siang, ya Bu ya, bobo cantik kan begitu ya, tengah hari tidur kailulah, tapi karena dia safar bepergian, maka waktu tidurnya jadi berantakan, waktunya jadi nggak sesuai dengan apa yang sudah dia biasakan sehari-hari. Begitu juga waktu makan dan minum juga terkadang tidak teratur. Udah waktunya makan tapi belum sampai rest area, akhirnya entar aja dah. Akhirnya makan siang ya atau makan sore sehingga ditunda sampai ke malam. Kalau bahasa kitanya apa? Ya bahasa kitanya didobelin ke entar malam. Itu kalau perjalanannya dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Cuman kalau kita di perjalanannya di bulan suci Ramadan kan udah jelas kita melaksanakan puasa. Tetapi nanti kita akan tambahkan sedikit tentang puasanya orang yang safar atau di perjalanan. Jadi intinya dari hadis ini Nabi mau kasih tahu bahwa di saat kita melakukan perjalanan, yang dimaksud di sini perjalanan jauh ya, karena kalau perjalanan dekat kan ya sampai sebentaran. Ya kalau baru timbang Kaliabang doang ke Sumarekon mah deket kan begitu. Apalagi ke Teluk Buyung, Teluk Pucung kan deket ya, ngelewatin lapangan bola situ. Iya. Tapi kalau perjalanannya yang jauh Pak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan waktu istirahat, waktu tidur, waktu makan, waktu minum semuanya terganggu. Makanya kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai menunaikan apa yang dia ingin lakukan di perjalanannya, maka segera kembali kepada keluarganya. Belum lagi ketika perjalanan kita terhalang daripada anak dan istri kita. Jadi jauh. Jauh ya paling cuman bisa nelepon doang sama video call kan begitu ya. Tapi kan ketemunya jauh. Makanya apa? Ini salah satu
yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kalau kita melakukan perjalanan maka siapkan segala sesuatunya dan usahakan kalau sudah selesai segera kembali ke rumah kita masing-masing. Baginda Nabi SAW di dalam perjalanan ini mengajarkan kepada kita sebagaimana dijelaskan bahwa orang yang berpuasa, di sini ada perbedaan pendapat antara ulama, sebagaimana dikatakan di dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu, karya daripada Al-Imam Syekh Wahab Az-Zuhaili, dikatakan bahwasanya perjalanan yang dibolehkan tidak berpuasa itu perjalanan yang sampai kepada hitungan qashar salat. Seseorang diboleh mengqashar salat, yaitu 47 mil atau sama dengan 89 km. Ada juga pendapat mengatakan 82 km. Dan perjalanannya harus perjalanan mubahan yang dibolehkan dalam syariat. Dan perjalanan ini juga dilakukan sebelum fajar atau sebelum subuh. Misal perjalanan dilakukan setelah maghrib sampai keesokan harinya. Maka di keesokan harinya masih dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa. Ya, tapi dengan catatan di situ ada perbedaan pendapat antara ulama. Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa perjalanannya itu disyaratkan perjalanan sejauh 3 hari 3 malam. Perjalanan sejauh 3 hari 3 malam. Lalu kemudian pendapat yang lain ulama mengatakan perjalanan 2 hari 2 malam. Ada juga pendapat dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau berpendapat tidak disyaratkan jarak minimal perjalanan tersebut. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa perjalanannya harus 47 mil atau sama dengan 89 km, atau pendapat lain mengatakan 82 km. Tetapi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Maliki, mereka berpendapat bahwa dilihat dulu perjalanannya. Kalau sekiranya perjalanannya itu ada masyakohnya, ada susah payahnya, sehingga menyebabkan kita jadi males, jadi lemes, jadi lemah, jadi capek, membahayakan buat kesehatan kita, maka berbuka puasa lebih baik bagi mereka. Dengan catatan tadi perjalanan yang menjadi syaratnya itu sudah masuk dalam kategori perjalanan orang tersebut. Ya. Tetapi ulama mengatakan, ya, kalau sekiranya perjalanan itu tidak ada masyakohnya, maka berpuasa lebih baik. Coba kita perhatiin Pak, kalau udah tanggal-tanggal segini nih, itu depan rumah saya Kalimalang, itu orang-orang Jawa itu pada pulang kampung. Memang luar biasa orang Jawa, kuat-kuat. Ya, naik motor, satu motor, boncengan. Di depan anaknya yang kecil, di belakangnya suami yang ngendarain motor, di tengah anak 2 yang masih receh-recehan tuh. Ya, cengceremet. Ya, masih kecil di tengah. Yang satu bininya di belakang. Di ujung belakang diganjel pakai papan 2 ame kardus 2 biji, ada tulisan pulang kampung adalah sesuatu yang indah. Ya salam, kan begitu ya. Itu ada yang ke Tegal, ada yang ke Lamongan, ada yang kemana-mana ya, kuat ya. Kalau sekiranya mereka berpuasa, wa antasumu khairun lakum, itu lebih baik bagi mereka. Tetapi yang perlu digarisbawahi apa? Orang yang boleh tidak berpuasa karena safar tadi, dia jangan lupa untuk wajib mengqadha puasanya pada waktu berikutnya. Yang dia harus keluarkan daripada kodok tersebut setiap hari itu jangan sampai terlewat, ya. Dan juga urusan sholatnya, jangan sampai sholatnya itu dia lalaikan. Karena zaman sekarang banyak orang yang puasa-puasa tapi ya tidak mengerjakan sholat. Maka hati-hati, sholatnya juga harus tetap kita jaga walaupun di dalam perjalanan, karena boleh dikosor ya. Yang bilangannya 4 rakaat jadi 2 rakaat, tapi tidak berlaku buat sholat subuh dan sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesehatan dan kepahaman di dalam ilmu sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadzuna Ustadz Ahmad Khan yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Satu caption yang bisa saya ambil dari guru kita tadi Ustadz Ahmad Khan dan juga Syekh Ahmad Al-Misri. Kadangkala kita mungkin dengan mudah mengambil rukhsah, mengambil keringanan, namun terkadang hati-hati kita sulit untuk mengkodok puasa tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Nah, untuk itu pemirsa kita akan perdalam dalam sesi tanya jawab segmen 3, 4 dan juga 5. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita sudah masuk di hari ke-25, ini sudah ada tanda-tanda dan juga gambaran-gambaran di televisi, di media yang lain bahwa sudah mulai ini perjalanan mudik ya kan. Nah perjalanan jauh, tadi juga guru kita Syekh Ustadz Ahmad juga menyampaikan bahwa ini orang Jawa hebat-hebat ya Ustadz ya. Perjalanan motor, wah depan barang semuanya. Tapi Masya Allah ini demi bertemu keluarga. Namun yang perlu jadi catatan bahwa kita ketika melakukan safar ini dalam keadaan puasa. Nah bagaimana? Apakah harus dibatalkan atau harus diteruskan? Nanti kita akan bahas di segmen ini, di sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Yakub yang akan mengajukan pertanyaan dan yang akan dijawab oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya. Baik, saya akan bertanya bagaimana Ustadz nama saya Muhammad Yakub, tinggal di Blok O RT 8 RW 21 Alinda 1 ya di Masjid Al Muhajirin ini. Saya mau bertanya bagaimana Ustadz seseorang yang sedang sakit parah ini ya, tapi bukan parah tidak akan sembuh tapi dalam waktu lama. Nah pas Ramadan gini dia pulang kampung, dalam perjalanan kambuh lagi penyakitnya. Otomatis kan dia membatalkan puasa. Ya. Dan nantinya akan digantikan pada waktu dia setelah sembuh dari sakitnya di bulan-bulan di luar Ramadan sebanyak yang dia tinggalkan. Nah dalam sakit itu apakah dia wajib membayar fidyah? Demikian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah dia juga safar, dia juga sakit begitu ya. Bagaimana ini kebijakannya? Silakan Syekh Ahmad Al-Misri. Boleh sambil turun Syekh biar lebih jelas jawabannya. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam fikih itu ada dua hal yang dibahas. Marid yurja bur'uh. Orang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Jadi pada saat sakit ya sakit ringan lah ya, tapi tidak mungkin kita lanjut puasa. Atau kita sakit kambuh atau sakit dan lain sebagainya sampai dokter bilang bapak lebih bagus atau ibu lebih bagus berbuka karena harus minum obat. Jadi bagi mereka itu berarti penyakitnya itu sementara waktu, diharapkan kesembuhannya. Maka mereka itu berbuka dan diqadha di kemudian hari selepas Ramadan. Itu mereka tidak ada fidyah, wajib mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan. Yang kedua, marid la yurja bur'uh. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti penyakit yang berkepanjangan, ya diabetes, kanker dan ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai macam penyakit. Maka mereka ini enggak mungkin bisa berpuasa. Apalagi dokter bilang bapak ini enggak bisa puasa karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Maka mereka ini tidak boleh berpuasa apabila dokter sudah menentukan bahwa itu membahayakan kesehatannya, nyawanya, maka wajib dia berbuka dan dia cukup bayar fidyah untuk setiap hari satu orang miskin. Jelas Pak? Itulah jawabannya. Maka kalau diharapkan kesembuhannya, orang tersebut berbuka dan tidak qadha di selepas Ramadan atau Lebaran. Akan tetapi kalau penyakitnya berkepanjangan atau sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, penyakit yang panjang yang biasa setiap hari harus konsumsi minum obat, maka mereka itu tetap berbuka dan wajib bayar fidyah untuk setiap hari dia tinggalkan. Atau memberi makan orang miskin untuk setiap harinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, termasuk juga bagaimana ketika dia sakit, tapi dia juga harus melakukan perjalanan jauh. Bagaimana tuh Syekh? Ya, kalau dia sedang sakit, apalagi melakukan perjalanan jauh, ya gabung dua. Musafir dan sekaligus dia kan sakit. Ya, maka itu boleh dia berbuka nanti diqadha di hari lain atau hari berikutnya selepas hari raya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Tapi memang lebih baik daripada sakit terus dalam perjalanan jauh, mending di rumah aja begitu ya, biar sembuh. Begitu ya saya. Nanti dia pulang dari kampung nggak bawa oleh-oleh lagi. Makin sakit nanti jadinya. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri dan berikutnya saya akan bacakan, saya akan persilakan atas nama Ibu Eka yang akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ibu Eka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka dari Majelis Ta'lim Al-Husna RT 9 Alinda Kencana 1. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, tadi kan Pak Ustadz bilang kita dalam perjalanan boleh tidak berpuasa dan bisa dikodo. Nah, juga kita kan kalau bulan Syawal tuh ada puasa Syawal ya Pak Ustadz, puasa 6. Apakah puasa yang kita mau kodo itu bisa di saat kita puasa Syawal, atau kita selesaikan dulu puasa Syawal baru kita mengganti puasa yang tertinggal? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Amakan, boleh sambil turun ke bawah Ustadz. Pertanyaannya berkenaan dengan ketika seseorang dia punya qadha puasa lalu kemudian dia mau mengqadhanya sekaligus saat dia melaksanakan puasa Syawal. Apakah dibolehkan atau tidak? Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam fikih itu dijelaskan ada satu kaidah bahwasanya as-sunan tandarij tahtal faraid. Ibadah yang sunnah seperti puasa yang kita lakukan itu bisa masuk di dalam ibadah puasa yang wajib. Ketika misal ibu melaksanakan satu ibadah puasa yang wajib, ibu mengqadha puasa di bulan suci Ramadan setelah Ramadan selesai, lalu kemudian ibu niatkan di dalam mengqadha puasa yang ibu lakukan juga sebagai puasa sunnah yang ibu kerjakan di hari Senin, maka puasa yang Senin itu kata ulama masuk di dalam ibadah yang puasa wajib tadi, yaitu yang qadhanya. Tetapi kalau perkara yang wajib tidak masuk di dalam yang sunnah, seperti ibu tadi mau mengerjakan puasa Syawal, sebagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau menganjurkan kepada kita, man shoma ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawal faka'anna masoma dahru kullih. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan lalu kemudian setelahnya melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari, jadi hari raya dia melaksanakan lebaran, lalu kemudian besoknya puasa ya Syawal selama 6 hari ke depan, baru kemudian setelah itu tidak berpuasa lagi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Jadi ini sesuatu yang dianjurkan. Bahkan di tempat kami belajar di Tarim ya, di Hadramut Yaman, itu biasanya di hari raya ketika orang-orang Idul Fitri mereka berkumpul dengan sanak famili, keluarga dan kerabat, itu besoknya udah sepi lagi tuh, karena sekota Tarim udah puasa semua Syawal selama 6 hari berturut-turut ke depan, baru setelahnya rame hari raya ya setelah selesai puasa 6 Syawal ya. Kalau kita kan kagak ya, hari pertama rendang ya sama lontong sayur, hari kedua semur ya gak, semur ame sayur paya ya, hari ketiga ya kue-kue di toples bertumpuk banyak kita habisin, hari keempat belum halal bihalal, kadang-kadang halal bihalal bisa sebulan 2 bulan belum beres. Iya apa iya? Iya, makanya para ustadz tuh halal bihalal, tamunya banyak ya. Cuman kadang-kadang ada tamu yang datang ke rumah ustadz kagak bawa tentengan, makanan di rumah ustadz dihabisin ya. Udah kadang dihabisin pakai nyolek sama temennya ya, makanannya begini doang di rumah ustadz ya, pulang pakai nyolek ustadz, Ustadz ada kresek hitam bakal bungkus. Bukan orang sini, bukan orang Al-Muhajirin, daerah saya sono Kalimalang. Cuman saya tanya sama orang sono, kata pindahan dari Al-Muhajirin. Tuh, makanya kalau bicara tentang amalan puasa sunnah tadi, kalau ibu puasanya puasa Syawal, maka nggak bisa sekalian dengan qadha Ramadan. Tapi kalau ibu puasanya adalah puasa yang wajib, maka boleh sekalian di bawahnya ikut mengamalkan puasa yang sunnahnya. Jadi dua-duanya dapat, begitu ya. Jadi besok Syawalan dulu kelarin, syukur-syukur bisa dapat 6 hari, alhamdulillah kelar Syawalan, baru kemudian kita mau keliling dulu silaturahim halal bihalal. Nanti ketika udah masa silaturahimnya halal bihalal beres, kodok puasa Ramadan segera, jangan ditunda-tunda. Karena penyakitnya orang perempuan biasanya nunda-nunda sampai mau Ramadan tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam puasa sunnah Syawal ya Bapak Ibu ya. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi di segmen berikut, masih soal berkaitan dengan segmen tanya jawab. Namun nanti kita akan persilahkan kepada para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami. Nah, para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, Anda bisa menulis lewat kolom komentar dan nanti insya Allah akan dijawab guru-guru kami. Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, bagaimana hukumnya ketika kita harus berpuasa namun kita dalam safar atau dalam perjalanan jauh. Nah, kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Kami beri 3 penanya, yang kesempatan 3 penanya akan mengajukan pertanyaan. Ada Nurul Fauziah yang nanti akan dijawab oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan Mbak Nurul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fauzia dari Keranji. Mohon bertanya, Ustadz Syekh. Seseorang telah bertekad untuk melakukan berpergian sehingga ia tidak berpuasa mulai esok hari. Setelah terbitnya fajar, ia membatalkan bepergian sebelum melakukan pembatalan puasa. Bagaimana hukumnya dalam situasi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sudah niat untuk batal puasa, namun keesokan harinya tidak jadi bepergian. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apakah masih diteruskan berpuasa atau batal saja begitu ya? Silakan Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena dia tidak melakukan perjalanan, karena tidak melakukan perjalanannya, maka dia tetap berpuasa. Kecuali kalau perjalanan itu dilakukan. Karena sekarang sudah tidak berlaku safar. Dia hanya mukim. Mukim itu yang bertempat tinggal, artinya yang tidak berpergian. Jadi kalau dia berpergian atau berniat malam hari mau berpergian besok dan dia tidak mau berpuasa, tiba-tiba karena satu dan lain alasan akhirnya dia membatalkan perpergiannya. Jadi kalau dia tidak berpuasa berdosa, kecuali ada halangan yang lain. Kenapa? Karena dia mukim, bukan musafir, bukan dalam keadaan safar. Itu jadi alasan kita semua. Besok pada niat perpergian jauh dari Jakarta ke Bogor apa kemana yang jaraknya 82 kilo untuk berniat untuk berbuka karena besok mau safar, tiba-tiba berubah pikiran, ya itu tidak, maka tetap dia berpuasa karena dia tidak dalam keadaan perpergian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh. Jadi ini cari-cari alasan saja ya untuk membatalkan puasa. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Oryadi. Silakan Bapak Oryadi, nanti akan dijawab oleh Syekh Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oryadi Yatim, Pak. Saya jemaat tetap Masjid Al-Muhajirin Alinda Kencana Permai. Pertanyaan saya ini agak sedikit menyimpang dari tema, namun masih relevan dengan puasa, Pak ya. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan surat Al-Baqarah, tujuan puasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Namun ada sinyalemen dari Rasulullah SAW bahwasanya betapa banyak orang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, Pak Ustadz. Mohon pencerahan atau jawaban dari Pak Ustadz Syekh Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Khan untuk menjawabnya. Karena tadi Syekh sudah menjawab, kami persilakan untuk Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kam min shaimin laisa alaihi min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasa yang dia lakukan tidak beroleh pahala, akan tetapi hanya dia merasakan lapar dan haus saja. Ini disebabkan karena ada banyak hal di antara perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa dia lakukan. Contoh seperti di dalam satu hadis lain baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khamsun yufatir nabihi shaim, al-kadzibu wa namimatu wal ghibatu wa yaminul ghamus wa nadharu bisyahwah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa.
Jadi di dalam puasa itu secara fikih ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Jadi kalau ada orang yang melakukan apa yang Nabi katakan di dalam hadis ini, maka bisa jadi puasanya secara hukum dia sah, tidak batal, tetapi bisa jadi pahala puasanya hilang. Apa saja perkara tersebut? Kata Nabi, al-kadzibu, yang pertama dusta. Orang lagi puasa tapi ngebohong mulu. Ya, minta duit sama suami, bang minta duit bakal beli baju lebaran, berapa? Gope, padahal belinya cuma 2,5. Yang 2,5-nya jatah preman. Makanya orang perempuan kan lihat dah, keranjang cekotnya banyak. Iya, sampai kagak bisa ngisi lagi. Ya, tapi kagak dicekot-cekotin. Nah, makanya orang kalau lagi puasa, ya hindarkan yang namanya bohong dan dusta. Ya, jangan kita berbohong, jangan kita berdusta, karena bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya sekolahan ini di bulan Ramadan, sekolahan yang harus kita pahami bahwa tujuan Ramadan itu untuk melatih diri kita. Tujuannya setelah Ramadan nanti, segala perkara yang kita hindari saat sedang berpuasa jangan kita lakukan juga. Cuman kebanyakan kita kan nggak bohongnya pas lagi puasa doang. Ntar kalau udah lebaran, akan udah boleh bohong lagi. Siapa yang bilang? Lebohong tetap kagak boleh. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah wanamimah, naklul kalam likostil iftitan, melempar-lemparkan ucapan dengan tujuan fitnah. Datang ke si fulan A menjelek-jelekan fulan B, datang ke fulan B menjelek-jelekan fulan A, akhirnya fulan A fulan B berantem gara-gara fulan C, akhirnya ribut. Itu namanya mengadu domba. La yadkhulul jannah, namam, haram masuk surga orang yang suka mengadu domba, dan itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, kata Nabi, al-ghibah, ngomongin aib orang. Hati-hati lagi puasa. Makanya kalau ngabuburit mendingan di majelis taklim. Kalau ngabuburit di pengajian, jangan ngabuburit di jalanan. Akhirnya mata jadi ngelihat yang haram, ngomongin aib orang. Manusia tuh paling pinter, nilai dan monten dosa orang tapi lupa dengan dosa sendiri. Kalau dia yang melakukan kesalahan dan dosa, dia menjadi pengacara buat dosanya, dia cari pembelaan. Tapi kalau orang lain yang melakukan kesalahan dan dosa, dia menjadi hakim buat dosa orang lain dan menjas keburukan orang. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, al-ghibah asyadu minaz zina, ngomongin aib orang itu lebih dahsyat dari zina. Bukan dari segi dosanya. Kalau dosanya, maka dosa zina lebih besar daripada dosa ghibah, tapi dari dampaknya. Kata Nabi, orang yang berzina, kalau dia taubat kepada Allah, taubatan nasuha, Allah ampuni dosanya, Allah terima taubatnya. Tapi orang yang ghibah, ngomongin aib orang, kalau dia sudah bertobat sama Allah tapi belum dapat maaf dan ridho dari orang yang dia omongin aibnya, maka nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menghilangkan pahala puasa, ya. Yang keempat, wa yaminul ghamus, sumpah palsu. Jangan sumpah palsu. Yang kelima, wa nadharu bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Hati-hati. Ini bisa menghilangkan pahala puasa, sehingga masuk dalam kategori pertanyaan tadi Bapak. Ada orang yang puasa tapi cuman haus lapar doang, tapi tidak mendapatkan bagaimana esensi puasa yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan lagi ke tema besar kita, bagaimana ketika kita berpuasa dan kita melakukan perjalanan jauh dan bagaimana hukumnya. Nah, untuk itu kami persilakan satu penanya lagi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Misris. Ibu Tating ya, boleh berdiri, silakan Ibu Tating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tating Sariati dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Syekh izin bertanya. Baik. Bagaimana hukumnya orang yang membatalkan puasa ketika dia merasakan beratnya perjalanan dan pekerjaan, sementara jarak tempuh dia belum mencapai yang ketentuan seperti tadi 47 mil atau 82 km. Terima kasih. Baik, ini perjalanan dan juga beratnya pekerjaan ya. Berarti Betul, ini bisa menjadi dua jawaban ketika perjalanan dan juga beratnya pekerjaan. Syekh, silakan Syekh. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila ada seorang hamba, orang muslim muslimah yang wajib berpuasa dan orang tersebut punya pekerjaan yang berat seperti kuli bangunan atau orang-orang yang bekerja berat, apakah diperbolehkan bagi mereka berbuka puasa? Nah, ada pernyataan dari ulama yang sangat luar biasa istimewa. Coba perhatikan apa jawaban mereka. Ada orang yang bekerja keras, kerja berat,
atau perjalanan yang tidak mencapai 82 kilo atau 85 dan seterusnya. Apakah mereka itu berhak untuk berbuka puasa? Nah, di sini ulama kasih catatan. Dikatakan lebih baik mereka niat puasa dari malam hari. Mereka niat puasa dari malam hari. Kalau esok hari dia sedang bekerja atau sedang karena capek di perjalanan, walaupun itu jangkanya tidak panjang, tidak mencapai masafatul qasr, karena dia sudah sepuh dan lain sebagainya, maka orang tersebut boleh berbuka. Maka jangan jadikan ini sebuah alasan untuk berbuka. Bisa jadi orang kuli bangunan atau bekerja keras diberi kekuatan oleh Allah. Orang tua kita yang hadir di sini ada yang 60, 70, 80, maaf, bisa jadi diberi kekuatan Allah, salat tarawihnya 23 rakaat yang tidak diberikan oleh anak-anak muda. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini karunia Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Maka kalau kita punya perjalanan tidak mencapai masafatul qasr atau punya pekerjaan berat, lebih bagus dari malam hari sudah niat puasa, ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Dan apabila kata ulama, kalau sudah siang hari sudah tidak sanggup lagi, kelelahan, kecapean, maka boleh berbuka. Karena bisa jadi antum niat lillahi ta'ala, Allah berikan kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk bisa ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Karena sekarang jadikan alasan, besok anak kita mau ujian, nak jangan berpuasa ya, kamu nanti capek. Loh, cuma sekedar itu. Para sahabat dulu berperang bersama Nabi dalam keadaan puasa. Orang-orang soleh dulu, ada yang puasa sepanjang tahunnya, kecuali 5 hari. 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. 5 hari mereka tidak berpuasa karena haram. Dan sisanya mereka berpuasa setiap hari. Subhanallah. Dan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang lagi besok mau ujian, katanya mau nggak kuat, harus berbuka. Besok ada pekerjaan berat, ini ada bekerja apa di masjid, gotong royong di masjid dan lain sebagainya. Itu kan sampai bilang, wah ini capek besok nanti gimana, mendingan lebih bagus diberbuka. Jangan mengentengkan, menggampangkan perintah Allah. Bisa jadi antum diberi kekuatan luar biasa, lebih dari orang muda, anak muda. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Dan apabila dikerjakan dengan kesenangan hati yang paling senang, lapang dan lain, itu diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekhuna atas jawabannya, dan berikutnya di segmen berikut pemirsa kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Nanti akan kami pilih penanya atau kepala netizen yang sudah mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1, kami persilakan terlebih dahulu satu penanya dari jamaah atas nama Pak Ade. Silakan Pak Ade, akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Misri terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ade dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin Alinda, Kaliabang, Bekasi. Untuk pertanyaan berkenaan kafarat puasa dalam perjalanan sudah banyak tadi ditanyakan. Saya akan menanyakan ada kaitannya dengan perjalanan juga. Bagaimana hukumnya dan apa konsekuensinya bila seseorang tidak berpuasa padahal tidak melakukan perjalanan, tidak sakit dan tidak ada ujur syar'i lainnya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, dosa itu udah. Gitu ya, saya nggak ada uzur apa-apa. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak berpuasa sedangkan dia tidak sakit, tidak safar, itu diragukan keislamannya. Sebenarnya gini, kita ini harus meninjau lebih dalam lagi. Karena kita tidak boleh menghukum seseorang. Yang pertama, ditanyakan dulu, dia percaya nggak ada puasa? Kalau dia meyakini atau dia ingkar ada puasa Ramadan, maka dia kafir.
karena angkara ma'luma min ad-din bidarurah. Dia mengingkari sesuatu yang sudah disepakati, apalagi rukun Islam. Jelas? Dan apabila orang yang bersangkutan tidak mengingkari tapi bermalas-malasan, itu dosa besar. Wajib bertaubat. Ada riwayat, walaupun diperdebatkan hadisnya itu, sebagian besar mengatakan tidak sahih, tapi maknanya bagus. Orang yang tidak berpuasa di siang hari Ramadan bukan karena ada uzur, maka tidak akan bisa diqadha walaupun seumur hidupnya dia mengqadha. Tidak bisa. Kenapa? Karena melanggar kehormatan siang hari Ramadan. Jadi ketika orang di siang hari Ramadan berhubungan intim, kena kafarah. Betul? Kena kafarah 2 bulan. Kalau seandainya dia lagi qadha, dia di bulan Ramadan sakit, lalu dia diqadha habis lebaran. Pada saat lagi qadha berhubungan intim, kena kafarah tidak? Tidak, kata ulama. Karena tidak ada hurmahnya Ramadan lagi. Jelas? Karena ada hurmah Ramadan, itu yang kita perhatikan. Yang kita harus berhati-hati. Maka pada saat orang tidak berpuasa, itu dosa besar. Bahkan ulama kadang-kadang ekstrim menyampaikan hal demikian tentang mereka. Kenapa? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang bilang, ada yang sholat tapi tidak puasa, atau puasa tidak sholat. Ada yang mengatakan tidak sah puasanya kalau tidak sholat, atau tidak sah sholatnya kalau tidak puasa. Jelas? Kenapa? Karena itu semua perintah Allah. Jangan jadi kayak orang kalladzina amanu wajhan nahari wa kafaru akhirah. Di siang hari beriman, di sore hari kafir. Ya, maka kita mengambil rata, udkhulu fis silmi kaffah. Ya, kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka orang tersebut kalau ingkar, kafir, naudzubillah. Yang kedua, kalau malas-malasan, kita ingatkan bahwa ini adalah dosa besar. Ya. Dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau enggak suruh syahadat lagi ya Syekh ya. Ya, suruh syahadat. Baik, berikutnya kami akan bacakan atas nama Bagas Putra Warga. Atas nama Bagas yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita lagi puasa di kendaraan umum nih, di transportasi umum, di sana kondisinya ada yang 50% tidak puasa, batal, ada yang 50% tetap puasa. Nah pertanyaannya, apakah kita boleh menegur ke sebelah kita kalau kita lagi puasa atau kita diam saja? Jadi si yang bertanya ini dia lagi puasa, tapi dia sampingnya tidak berpuasa karena musafir, sama musafir nih, apakah boleh menegur tuh Ustadz Ahmad Khan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah menegur orang lain yang tidak berpuasa, kita dianjurkan di dalam Islam untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mengingatkan orang lain di saat dia melakukan sesuatu kemungkaran. Akan tetapi, kalau posisinya kita berada di kendaraan umum yang mayoritas penghuninya kita nggak kenal satu dengan yang lain, maka lebih baik bagi kita berbaik sangka saja. Karena mungkin bisa jadi orang-orang yang sedang di kendaraan itu tidak berpuasa karena memang satu mereka ada uzur, atau kedua mereka orang yang sedang sakit dan lain sebagainya. Ya, kita berbaik sangka saja. Kecuali kalau memang orang yang ada di kendaraan itu memang kita orang yang kenal. Kalau bahasa kitanya sekampung, kita tahu nih orang sehat, ini orang kagak ada uzur tapi kagak puasa, lah bukan kita tegur lagi. Ya, kita jewer kupingnya, lu bagaimana lu kagak puasa bulan Ramadan, begitu. Kita ingetin, apalagi kalau saudara kita. Tapi kalau orang lain yang kita nggak kenal, baik sangka aja. Ya, jangan kita menghukumi ibadah orang lain. Khawatir di saat kita ngingetin, ternyata memang dia dalam keadaan sedang uzur. Dan seandainya kita mau mengingatkan juga, Imam Syafi'i ngingetin, nasihatin orang juga ada adabnya. Jangan ya di depan orang banyak tapi bisik-bisik aja, kasih tahu ya. Biar apa? Biar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kan orang sekarang kagak dikasih taunya di depan umum, malah dibikin di media sosial biar viral. Tujuannya bukan untuk memperbaiki, tapi justru menjatuhkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ya, baik sangka aja. Orang baik sangka, walaupun yang sangkaan baiknya salah, tetap dapat pahala. Tapi orang buruk sangka, walaupun sangkaan buruknya benar, tetap dapat dosa. Baik. Gitu ya. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Berikutnya kami akan bacakan atas nama Ferdianto. Assalamualaikum Syekh, bentar lagi saya mau mudik lebaran dari Jakarta ke Jawa. Nah ini berangkat insya Allah habis maghrib atau kalau enggak isya. Nah apakah nantinya diwajibkan puasa di saat perjalanan jauh? Karena kita nggak tahu nih sampai rumah masih keburu buat sahur atau tidak. Dan nggak tahu kondisi lalu lintas macet atau lancar. Bagaimana Syekh? Berarti dia melakukan perjalanan sejak jam maghrib atau isya?
maghrib atau isya, dia berbicara untuk puasa besok hari. Besok harinya. Karena menurut beliau dia takut tidak keburu sahur. Karena kondisi nggak tahu nih macet atau lancar. Nah, ini alasan yang kedua. Banyak orang yang saya temukan lagi tidak berpuasa. Kenapa? Gara-gara tidak sahur. Jamaah tahu nggak? Bukan rahasia umum lagi. Saya tidak pernah sahur. Saya cuma sahur dengan minum air atau makan kurma. Kecuali kalau berada di luar daerah atau ada undangan di luar daerah lagi dakwah safari, terus diundang jamaah atau pejabat, maka saya ikut menghormati saja. Padahal makanan tersebut saya nggak biasa. Saya biasanya minum air atau minum makan kurma. Kenapa? Mendapatkan keberkahan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Itu yang saya dapat. Dan alhamdulillah saya sekarang sehat, habis ngisi kajian tadi, sekarang ngisi kajian lagi. Masih hidup nggak? Iya, enggak kenapa kan? Nah, gemuk lagi Masya Allah, tabarakallah. Karena di kamera ya. Nah, jadi para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa, jangan menggampangkan urusan puasa. Jangan menggampangkan urusan ibadah. Giliran lagi rapat sama pimpinan, belum makan siang, diam-diam aja. Sampai jam 1 masih molor waktu sampai jam 2. Belum makan siang, enggak kenapa-kenapa, melek matanya, catat apa yang disampaikan. Tapi giliran urusan ibadah, alasan karena belum sahur. Ya, seperti yang sekarang bilang, tidurnya orang yang puasa ibadah. Dan itu hadis palsu. Naumus shaim ibadah itu hadis palsu. Kata Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, itu hadis palsu. Kenapa? Ada perawi namanya Sulaimanun Nakhai, pendusta kata beliau. Yakdzibul hadis. Jadi lihat sekarang, orang tidur dari subuh sampai maghrib katanya ibadah. Itu latihan meninggal dunia. Gak ada orang tidur dari subuh sampai maghrib dibilang ibadah. Ya gak enak begitu ya. Tidur itu jadi ibadah apabila kita lelah dari ibadah. Habis subuh karena tahajud, ketiduran sampai menjelang zuhur, itu disebut ibadah. Karena memang karena kita lelah dari ibadah. Bukan karena begadang dan lain sebagainya, nonton Indonesia sama tim Australia kemarin kan, akhirnya tidurnya sedih lagi gitu kan. Nah, jadi jangan-jangan bilang karena timnas kita kemarin kalah jadi nggak puasa besok karena masih larut dalam kesedihan gitu ya. Nah, maka itu jangan jadikan alasan. Niat lillahi ta'ala Allah permudah. Innamal a'malu binniat. Itu hadis yang menjadi rujukan kita dalam masalah bab niat. Riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Semoga insyaallah saudara kita yang bertanya dan masyarakat dan jemaah dan pemirsa untuk memperhatikan hal demikian. Kalau tidak sahur tetap berpuasa. Yang penting sudah niat. Kalau tidak sanggup baru boleh berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemarin habis Australia sama Indonesia sama Australia itu dia sudah batal, sudah menelan kekalahan. Baik, berikutnya saya ke Gus Nedi Guntur. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Khan. Bagaimana hukumnya orang yang tetap memaksakan diri untuk berpuasa ketika safar padahal kondisinya sudah lemah banget? Nah, ini cari-cari alasan atau emang beneran maksa ini? Silakan. Masya Allah, lagi-lagi tadi udah ditegesin sama Syekh Ahmad Al-Misri bahwasanya jangan suka cari alasan kita untuk menggampangkan ibadah puasa. Kalau memang sekiranya dia tidak mampu, lemas, secara kesehatan itu bisa terganggu dan membahayakan dirinya, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi lagi-lagi Allah ingetin, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Ada satu riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya kami pernah berperang bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan perang itu dilakukan di bulan Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa. Ada di antara kami yang tetap berpuasa, ada di antara kami juga yang berbuka dan tidak puasa. Ala hasbil istito'ah, tergantung dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita nggak bisa menghukumi kita mampu, kita kuat, orang lain kuat kayak kita, belum tentu. Kita juga nggak bisa ngehukumin bahwa kita lemes, kita nggak kuat, orang lain juga mungkin sama kita, belum tentu, bisa jadi dia lebih kuat dari kita. Nah, makanya posisinya ya dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau memang kita nggak kuat, kita bahaya kalau kita puasa karena lemas, karena sakit, sekira-kiranya bisa kita pingsan, membahayakan keselamatan, ya boleh nggak berpuasa, nanti diqadha. Tapi jangan cari-cari alasan untuk melalaikan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hari berpuasa di bulan Ramadan tidak sebanding dengan puasa satu bulan di luar bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Satu lagi yang akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Misri atas nama Mumuh.
Assalamualaikum Syekh, bagaimana jika perjalanan jauh dilakukan dengan pesawat atau kendaraan modern lainnya? Apakah masih sah puasanya? Mohon dijawab Syekh. Nah, kita jelaskan tadi bahwa tetap hukum safar itu berlaku. Mau merasakan masyaqqah atau tidak, merasakan kesulitan atau tidak, tetap berlaku hukum safarnya apabila sudah mencapai masafatul qasr, sudah melebihi daripada 82 km. Maka sepakat para ulama bahwasannya ada rukhsah, keringanan bagi orang yang safar. Mau dalam kondisi apapun, naik pesawat dan tidak merasakan kesulitan, atau naik kendaraan yang susah seperti bawa motor, naik kapal berjam-jam dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan. Maka kata ulama itu rukhsah dan boleh diqadha di hari-hari lainnya. Kemudian yang mana yang lebih bagus? Kita dalam keadaan safar itu berbuka atau berpuasa? Kan kita jelaskan tadi empat mazhab. Menurut mazhab Hambali dan yang masyhur dalam mazhab Hambali bahwasannya lebih afdal berbuka bagi orang yang safar. Tapi menurut jumhur ulama, dan itu menjadi pegangan kita warrajih dan pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, bahwasannya orang yang sedang safar lebih bagus berpuasa. Dan apabila merasakan kesulitan dalam safarnya, maka lebih bagus berbuka puasa. Jelas? Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, sedikit menyinggung apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri tadi berkaitan dengan dua ulama yang berpendapat. Salah satunya ketika kita memaksakan puasa dalam perjalanan, ketika kita kuat ya silahkan berpuasa. Namun ada yang menyarankan dibatalkan untuk tidak berpuasa karena dikhawatirkan nanti ada timbul riya di situ ya Syekh ya. Kalau bersama rombongan, kemudian kita ikut puasa, sedangkan yang lain berbuka, atau kita di bawah komandan, salah satu komando yang amir disebut dalam safar, dan beliau karena kita semua berbuka, maka lebih bagus kita ikut berbuka, lebih afdal. Itu kondisi yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti yang pertanyaan ditekan oleh guru kita tadi, terkait orang yang memaksakan diri berpuasa sedangkan dalam safar dan dia sakit. Kata ulama, kalau dia berpuasa malah berdosa, karena Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, surat An-Nisa. Maka sebagai orang beriman, kita Islam itu menjaga 5 hal. Hifdzun nafs wan nasl wal aqd was sihah dan seterusnya. Maka wajib menjaga kesehatan kita. Maka Nabi SAW bersabda, laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidak termasuk kebaikan orang puasa dalam safar. Yang dimaksud di sini disyarah para ulama bahwasannya orang yang merasakan kesulitan dalam safarnya, maka orang tersebut tidak baik untuk berpuasa di perjalanan, apalagi memaksakan diri, memangkan sedangkan kesehatannya juga demikian tidak. Maka seperti dokter mengatakan, bapak nggak boleh puasa, ibu nggak boleh puasa, karena itu membahayakan kesehatan, maka tidak boleh kita berpuasa. Dan dokter adalah muftinya, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang ahli jika kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Justru malah menjadi berdosa ketika kita sakit dan kita paksakan untuk puasa. Paksakan, karena Allah kasih keringanan. Maka di akhir ayatnya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, bukan yang susah. Seperti dalam safar, dikit-dikit mampir sholat, akhirnya mengganggu orang di dalam perjalanan. Kapan sampai tujuan? Maka diberikan keringanan untuk qasar sholatnya. Qasar dan jamak takdim atau qasar jamak takhir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun jangan sampai cari-cari alasan dengan sakit panu aja nggak puasa nih. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri, Ustadz Ahmad Khan atas ilmunya pada sore hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Sebagaimana apa tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Ahmad Khan dan juga Syekh Ahmad Al-Misri, mudah-mudahan menjadi ibroh dan juga menjadi ilmu baru untuk kita, bagaimana kita melakukan perjalanan, bagaimana hukumnya ketika kita melakukan perjalanan, namun kita harus tetap berpuasa. Nah, nanti kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan dari Syekh Ahmad Al-Misri dan juga berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Khan. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV One dan jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu pembahasan kecil yang perlu kita bahas secara singkat. Bagi mereka yang sedang mudik perjalanan pulang kampung, mereka kepingin mendapatkan Lailatul Qadar. Dia mau mudik sekaligus tidak kehilangan Lailatul Qadar. Gimana cara mereka mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan mereka sedang berada dalam perjalanan? Kita punya hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba sedang sakit atau dalam perjalanan, maka ibadah yang dia tinggalkan akan dicatat baginya sebagaimana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan muqim. Maka kata ulama, diniatkan dalam perjalanan, tidak ketinggalan salat tepat waktu atau salat jamaah, wabil khusus salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Akan dicatat pahala baginya salat sepanjang malam. Bayangkan, maka mereka yang sedang mudik, salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah akan tercatat baginya pahala salat sepanjang malam. Berbanyak zikir, beristighfar, bersolawat, membaca Al-Quran, bersedekah dalam perjalanan, insya Allah mereka bisa mendapatkan pahala dan kemuliaan Lailatul Qadar. Jangan fokus kepada malam ganjil saja, tapi anggap setiap malam di 10 malam akhir ini adalah malam Lailatul Qadar. Gimana menghidupkan Lailatul Qadar? Dengan 3 cara. Pertama, memburunya, mencarinya. Yang kedua, menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam ibadah. Tidak harus dengan sholat. Bisa dengan sholat, baca Quran, berzikir, bersolawat dan lain. Yang ketiga, kita membaca doa dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sunan beliau dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengajari Sayyidah Aisyah, apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar, baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, kita sembunyikan. Yustahabbu liman ra'aha katmuha, kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Disembunyikan kalau dapat Lailatul Qadar, enggak usah bikin status, enggak usah diviralkan. Satu, takut riya. Karamah, ini kan karamah, disembunyikan. Yang ketiga, nanti akan pamer ibadah. Yang keempat, akan membuat orang bubar dari masjid yang sedang i'tikaf karena Lailatul Qadar sudah lewat. Semoga kita mendapatkan semua Lailatul Qadar insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tamim taksir ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahu malana fi syahri Ramadan. Barikillahu malana fi syahri Ramadan. Barikillahu malana fi syahri Ramadan wa aina ala siyam wal qiyam wa sadaqah wa tilawatil Quran wal birru wal ihsan wa itqu minan niran wa lailatul qadari wa lailatul qadari wa lailatul qadari wal ghufran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.